Suatu hari, seorang pemuda kehilangan jam tangan kesayangan pemberian sang ayah. Bukan karena hilang atau dicuri, tapi karena jatuh dan hancur. Sedih pastinya, tapi dari kesedihan inilah lahir jam tangan terkuat di bumi. Tentu aja, hal ini nggak terjadi dalam semalam. Butuh ratusan kegagalan, diremehkan karena dianggap konyol hingga hampir putus asa. Inilah sejarah G-Shock, kisah tentang bagaimana air mata bisa berubah menjadi simbol kekuatan. Nama pemuda itu adalah Kikuei Ibe. Ia adalah insinyur Casio yang ikut ngembangin produk-produk Casio sejak tahun 1976. Ya, suatu hari di tahun 1981, saat ia jalan kaki, ia nggak sengaja senggolan dengan orang di jalan, yang mengakibatkan jam tangan mekanik kesayangan pemberian sang ayahnya jatuh, hancur dan nggak bisa diperbaiki lagi. Sedih tentunya, tapi alih-alih membiarkan kesedihan berlarut-larut, ia justru memanfaatkan kesedihan ini untuk membuat tekad baru agar tidak ada lagi anak yang sedih karena jamnya hancur. Dari sinilah mimpi untuk membuat sebuah jam tangan terkuat di bumi muncul. Ia mulai menyusun rencana dengan target gila yang ia sebut dengan Triple Ten, yaitu jam tangan yang bisa tahan jatuh dari ketinggian 10 meter, bisa tahan tekanan air hingga 10 bar atau setara dengan 100 meter, dan baterainya bisa tahan hingga 10 tahun lamanya. Singkat cerita, ia ngajuin ide gilanya ini ke Casio, tapi tentu aja langsung ditolak. Casio nganggep bahwa hal ini mustahil dan hanya buang-buang waktu aja. Untungnya, Pak Ibe nggak nyerah. Ia terus-terus ngeyakinin para direksi, sampai akhirnya direksi yang nyerah. Karena Casio juga punya prinsip, kalau ada orang nekat dan niat, ya udah, kasih aja ruang buat coba. Dari sinilah dibentuk tim TAF buat bantuin Pak Ibe ngewujudin mimpinya. Tapi jangan bayangin kalau ini tim gede yang mewah dan dapat fasilitas penuh. Tim ini cuma beranggotakan 3 orang. Tempat yang diberikan pun cuma ruangan kecil di pojokan. Dananya mepet dan waktunya terbatas. Yang ada cuma ide nekat, prototipe plastik, dan toilet kantor sebagai tempat uji coba. Ya, jadi buat uji coba jam prototipenya, mereka jatuhin jam dari jendela toilet di lantai 3 kantor R&D Casio. Dan bayangin, sebelum akhirnya sukses, mereka jatuhin 200 jam prototipe. Dan semua itu gagal. Ya, 200 ini bukan asal jatuhin jam yang sama, tapi jam prototipe beda-beda yang udah melalui proses R&D yang makan banyak waktu. Setelah jadi, dicoba, dan gagal. Balik gini terus sampai 200 kali. Bayangin sendiri deh capeknya. Saking capeknya, Pak Ibe pun sempat mau nyerah. Untungnya, di saat paling gelap itu, Pak Ibe mutusin buat jalan-jalan bentar. Refreshing lah ke taman deket kantor Casio. Dan gak disangka-sangka, di taman itulah ia dapat semacam hidayah. Saat ia lihat anak-anak pada main bola karet. Bola itu memantul, tapi isinya tetap aman. Di situ, ia sadar satu hal. Kuncinya bukan bikin jam yang keras, tapi bikin struktur pelindung yang bisa nyerap benturan. Dan dari situ, lahirlah hollow structure, struktur mesin jam mengambang di dalam casing pelindung. Struktur inilah yang dipakai Pak Ibe untuk bikin jam tangan pertama keluaran tim TAF yang diberi nama G-Shock DW5000C. Nama G-Shock berasal dari singkatan gravitational shock yang merujuk pada visi Pak Ibe yang ingin membuat jam tangan tahan guncangan dan tahan banting. Tapi siapa sangka setelah melewati segala kegagalan, ternyata kegagalan yang lain udah nungguin. Karena saat dikenalkan di Jepang, produk ini ternyata nggak laku. Ya, saat dirilis di negeri asalnya, Jepang, jam ini bisa dibilang gagal total. G-Shock dianggap aneh karena bentuknya terlalu bulky dan berat, jauh berbanding terbalik dengan minat konsumen Jepang saat itu, yang lebih suka jam tipis, elegan, dan bisa masuk ke lengan kemeja tanpa ngerobek kainnya. Akibatnya,
Penjualan G-Shock seret. Jam ini cuma jadi pajangan tetap bagian rak belakang toko-toko jam yang nggak pernah dilirik sama sekali. Tapi seperti kisah Hulk yang diasingkan keluar angkasa dan justru jadi pahlawan, G-Shock justru laris manis di Amerika Serikat. Kekuatan jam ini dipamerkan lewat iklan-iklan yang nunjukin kalau mau diapain aja, jam ini bakal tetap hidup. Iklan-iklan ini yang bikin para polisi, pemadam kebakaran, pekerja konstruksi terpukau dan langsung menyerbunya. Jam ini nggak rewel, nggak takut kotor, dan nggak perlu perlakuan lembut. Kalau jatuh, aman. Kena air, santai. Kepentok dinding, dindingnya yang minta maaf. Bisa dibilang jam badak lah ini. Jam yang bisa tahan segala kondisi. Beberapa seri yang paling populer di era itu adalah DW5200C hingga yang paling ikonik hingga saat ini yaitu DW5600 yang dikenalkan ke publik sejak tahun 1987. Memasuki era 90-an, popularitas G-Shock semakin meluas. Setelah seri jam tangan DW6600 terlihat sering banget dipakai oleh militer Amerika Serikat, mulai dari Navy SEAL hingga US Marines. Sampai sekarang pun, jam tangan G-Shock masih sering terlihat di pergelangan prajurit militer. Tapi yang gak disangka-sangka, jam tangan yang populer di dunia militer ini tiba-tiba muncul di lengan skater, rapper, hingga karakter anime. Kok bisa? Di era 90-an, anak-anak penggiat olahraga ekstrim seperti skate, BMX, hingga surfing mulai ngelirik jam tangan G-Shock. Alasannya sama, karena kuat, tahan banting, dan kalau dilihat-lihat keren juga. Desain bulky dan kotak-kotak G-Shock udah kayak jadi counternya jam elegan mahal orang-orang tua yang ngebosenin. Di era 90-an, G-Shock jadi simbol kebebasan anak muda zaman itu. Dan ya, kita tahu sendiri, di era itu, dunia skate, BMX, hingga surfing gak bisa dipisahin dengan musik punk rock hingga hip hop. Gaya hidupnya nyatu, pakai Vans, denger musik keras, dan tentu aja pakai G-Shock. Itulah kenapa masuk akal kalau G-Shock akhirnya sering banget muncul di MTV era 90-an hingga 2000-an. Dan jadi jam tangan favorit beberapa rapper mulai dari Eminem, Kanye West, hingga Pharrell Williams. Bahkan, M pernah kolaborasi langsung dengan G-Shock dan ngeluarin seri G-Shock yang namanya sulit dan panjang ini. Selain itu, kemunculan G-Shock di film-film Hollywood era 90-an juga jadi pemantik kesuksesan jam tangan badak ini. Pada tahun 1994, Keanu Reeves terciduk memakai jam tangan DW5600C di film Speed. Lalu 2 tahun setelahnya, giliran Tom Cruise yang mengenakan G-Shock DW5300 di film Mission Impossible. Gak cuman itu aja, saking ikoniknya, ternyata G-Shock secara eksplisit juga muncul di film-film anime 90-an hingga 2000-an, seperti di Great Teacher Onizuka yang jelas-jelas nunjukin G-Shock fragment titanium. Lalu di Detektif Conan yang nampilin Aesop dan Kosianya. Sampai di Inisial D yang meskipun gak ada tulisan apa-apanya, kelihatan banget kalau itu G-Shock DW6100. Terakhir, yang menurutku bikin G-Shock tetap relevan dengan dunia yang terus berubah ini adalah kolaborasinya. Ya, mereka punya banyak banget kolaborasi. Mulai dari dengan brand streetwear seperti Supreme, Bape, Stussy, dan X-Large, hingga dengan NASA, Wu-Tang Clan, Naruto, One Piece, Evangelion, hingga FC Barcelona. G-Shock bukan cuma jam tangan. Ini adalah simbol dari mimpi yang terus dipertahankan. Bahkan saat semua orang bilang itu mustahil. Simbol dari keyakinan bahwa keterbatasan bukan akhir tapi awal. Pak Ibe nggak punya laboratorium canggih. Dia nggak punya modal dan tim besar. Tapi dia punya semangat yang nggak pernah padam. Ide yang katanya konyol dan toilet kantor sebagai tempat eksperimen. Cerita G-Shock juga ngajarin kita kalau kadang kita nggak gagal. Cuman belum ketemu tempat yang tepat aja. Dan sekarang, berkat air mata Pak Ibe dulu, udah nggak ada lagi anak yang harus nangis karena jam tangan kesayangannya hancur. Karena G-Shock lahir bukan sekedar untuk menunjukkan waktu, tapi untuk menemani kita yang nggak pernah berhenti melawan waktu. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49
jika kamu mau lihat banyak video yang kayak gini. Follow juga room49.id di Instagram. Dan yang terakhir, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.